dan Cap 2021, LPTK Unhas Jember akan melakukan praktek uji kinerja di MAN 1 Jember, tepatnya di kelas 12 MIPA 2. Karena sekarang masih masa pandemi, maka izinkan saya menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Kita langsung masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik semua ya? Ada siswa yang tidak hadir? Ada berapa? Ada 1 siswa. Sekarang ini sesi kedua dan sudah masuk jam terakhir. Ini nomor absen genap apa ganjil? Sekarang absen genap. Sudah melakukan absensi di e-learning? Silahkan kalian bisa melakukan absensi di e-learning ya, agar supaya secara online kehadiran kalian terekam. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Pelajaran apa? Pelajaran akidah. Materinya tentang apa? Pembunuhan. Sebelum kita sampai ke materi, sebelum kita belajar bersama, marilah kita bersama-sama buka kegiatan kita dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kita akan mempelajari tentang materi pembunuhan. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi inti, jadi mulai dari memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual dan seterusnya. Sedangkan kompetensi dasar adalah menganalisis perilaku dan dampak negatif, serta upaya menghindari dosa-dosa besar, di mana kita sekarang akan secara khusus mempelajari tentang dosa besar pembunuhan. Selanjutnya nanti menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif dari dosa besar. It's time to begin the 10th lesson. Saatnya jam ke-10 dimulai. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan perilaku dosa besar pembunuhan. Terus menyajikan contoh fenomena dalam kehidupan dari berbagai sumber yang menunjukkan perilaku dosa besar pembunuhan. Tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran melalui metode
pembelajaran yang dikenal dengan discovery learning, diharapkan siswa memahami cara menghindari dosa besar pembunuhan. Terus siswa juga mampu menyebutkan dalil yang berhubungan dengan cara menghindari dosa besar dengan baik. Yang berikutnya adalah siswa mampu mengkomunikasikan cara menghindari dosa-dosa besar, terutama pembunuhan dengan baik. Sebelum materi dosa besar pembunuhan kita bahas, terlebih dahulu saya ingin mengecek apakah kalian masih ingat dengan materi dosa besar di kelas 10? Masih ingat ya? Ada yang bisa menyampaikan tentang apa di kelas 10? Ya, silakan. Durhaka kepada. Terus ada yang ingat lagi apa lagi? Menyekutukan Allah atau syirik. Terus ada yang ingat lagi? Apa? Ya, silakan. Berbohong dalam bentuk persaksian dan perkataan. Baik, terima kasih. Berarti kalian masih bagus ingatannya, karena kelas 10 1 tahun yang lalu kalian masih bisa mengingatnya. Selanjutnya, agenda kegiatan pada pembelajaran kali ini kita akan melalui yang pertama, kalian nanti akan menonton video secara bersama-sama pada bagian ini. Terus berikutnya ada problem statement, ada pertanyaan-pertanyaan baik dari saya ataupun dari guru maupun siswa yang akan menyampaikan pertanyaan, dan juga data koleksi. Kalian bisa mencari data terkait dengan materi pembunuhan dari berbagai macam sumber, baik itu dari buku-buku ilmiah, buku paket, SKS, ataupun nanti kalian bisa browsing di internet. Sudah tersedia semua ya, HP-nya dan datanya sudah siap semua. Terus ada data processing dan verifikasi. Nanti kalian akan memverifikasi data dan mengasosiasinya, dan nanti kalian juga bisa menyampaikan perwakilan dari kelompok kalian. Nanti setelah dibuat kelompok, kalian nanti menyampaikan tentang hal-hal terkait dengan apa yang sudah kalian hasilkan. Terus berikutnya nanti ada penyimpulan, yaitu generalisasi. Jadi itu 5 kegiatan yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini. Melakukan tahapan pertama, yaitu melihat video pembelajaran. Silakan perhatikan semua, simak dengan baik. Jika ada hal penting yang perlu dicatat, silakan Anda catat.
sedangkan Alkitab lebih kepada peperangan, di mana kita tahu bahwa di dalam peperangan itu sudah hampir bisa dipastikan akan terjadi aktivitas pembunuhan di dalamnya. Di dalam ilmu fikih, tindak pidana pembunuhan yang kita kenal dengan al-qatl ini disebut dengan al-jinayah ala nafs bil-insaniyah, yakni kejahatan terhadap jiwa manusia. Sama juga, yakni suatu kegiatan, suatu aktivitas menghilangkan nyawa manusia, dan itu merupakan bentuk kejahatan. Ulama ahli fikih memberikan definisi tentang pembunuhan, yaitu sebagai suatu perbuatan manusia yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau memberikan definisi tentang pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang berakibat pada menghilangnya atau mencabut nyawa seseorang. Sebenarnya dari kedua definisi ini dapat kita ambil intisarinya, yang mana dapat kita pahami bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Jadi kuncinya ada di sini, suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pada bagian akhir ini tentu kita bertanya, apakah ada pembunuhan yang tidak direncanakan atau tidak disengaja? Tentu ini ada. Bahkan bukan hanya itu, ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan itu bisa dilakukan biasanya menggunakan kasur bersusun atau ranjang susun. Anak yang tidur di paling atas karena bermimpi macam-macam, ya bermimpi apa, bermimpi dikejar maling, dikejar harimau atau apa, kemudian dengan tanpa sadar jatuh, dan jatuhnya itu kemudian mengenai terhadap anak yang tidur di bawahnya, dan anak yang
video pembelajaran barusan. Ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan ini? Silakan. Baik, ada suatu pertanyaan. Di dalam Al-Quran surat apa itu? Barusan yang pertama Al-Isra ayat. Di dalam surat Al-Isra ayat 33 Allah menjelaskan, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Allah melarang pembunuhan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kira-kira menurut kalian Ibnu Muljam itu membunuh Imam Ali dengan alasan Imam Ali sudah melakukan pelanggaran hukum agama. Menurut kalian itu bagaimana? Silakan siapa yang bisa jawab. Maaf Pak, menurut saya yang dilakukan oleh Ibnu Muljam tadi dalam kasus pembunuh Imam Ali itu kurang bagus Pak. Kenapa? Karena semestinya dalam kasus pembunuhan dalam konteks agama Islam itu merupakan jalur terakhir, pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan dalam berbagai cara-cara, maka yang terakhir adalah pembunuhan. Tapi yang dilakukan oleh Ibnu Muljam tidak begitu Pak. Dia langsung mengambil hukum langsung dengan membunuh seperti itu. Silakan, mungkin ada yang lain. Sementara ini, meskipun seorang pembunuh itu sudah dipenjara, tapi ternyata masih kurang bisa memberikan efek jera di Indonesia. Pembunuhan masih sering kali terjadi. Kira-kira menurut kalian apa yang perlu dilakukan oleh kita dan pemerintah? Silakan yang punya usulan. Yang saya nyawa harus balikan nyawa. Jadi misalkan dia udah kayak membunuh orang lain, ya dia juga harus dibunuh gitu. Karena mau bagaimanapun dia udah merenggut kehidupan orang lain gitu. Gimana dengan nasib keluarganya, kan pasti banyak orang yang sayang sama dia. Jadi ya nyawa balikan nyawa. Baik, berarti dengan kata lain Anda sepakat dan setuju kalau syariat Islam itu diterapkan? Iya, setuju. Orang yang membunuh berarti dia harus dikisos? Iya. Dibunuh juga? Baik, luar biasa. Bisa ikut semua. Mungkin ada pendapat lain dari kalian? Ya, silakan. Saya tidak sepakat dengan pendapat yang dia, karena di Indonesia ini dijalankan hukum berdasarkan Pancasila. Terus saya berpendapat lebih mengefektifkan hukum yang sudah berlaku di Indonesia ini, yang lebih memberatkan daripada itu. Nah, baik. Ini ada teman kalian yang tidak sepakat kalau misalkan langsung dibunuh juga sebagaimana diterapkan di negara Islam, karena negara kita berdasarkan Pancasila. Tapi cukup dengan cara apa? Mengefektifkan hukuman yang telah berlaku dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya, seperti hukuman seumur hidup, jadi selamanya itu ada di penjara dan lain sebagainya. Baik, sangat baik sekali, luar biasa. Kita kasih aplaus lagi. Kita melalui proses kedua, maka proses ketiga adalah sekarang data collection. Silakan Anda mencari materi terkait dengan materi yang kita pelajari sekarang, pembunuhan, melalui buku-buku pendamping, melalui buku-buku ilmiah, modul EKS, ataupun juga secara online. Silakan kalian bisa mengakses HP kalian yang sudah Anda pegang.
dari data yang sudah Anda dapat, nanti saya akan minta kepada perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan poin-poin yang sudah didapat dan disepakati untuk disampaikan di dalam kelas ini. Baik, silakan sekarang melakukan proses analisis dan verifikasi data. Silakan dari kalian mengutus kelompoknya, mengutus perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan poin atau hal-hal penting yang sudah Anda hasilkan dari diskusi Anda. Silakan, dari kelompok mana yang akan memulai menyampaikan? Silakan. Dari kelompok kami, Pak. Ya, kelompok itu silakan. Setelah kita berdiskusi yang agak panjang, kelompok kami menyimpulkan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membahas kasus pembunuhan. Ketika kelompok kami berdiskusi dan melihat data dari Badan Pusat Statistik Nasional, juga dari beberapa artikel yang kami baca, itu menunjukkan fakta yang sangat menyedihkan. Karena di Badan Pusat Statistik itu menjelaskan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Tetapi untuk penanggulangan pembunuhannya itu kurang diperhatikan. Nah, kalau jadi menurut kelompok kami, seharusnya para penegak hukum, terutama penegak hukum dalam kasus pembunuhan, itu lebih harus meningkatkan penanggulangan terhadap pembunuhan dengan berbagai cara. Misalnya Pak, mungkin dengan memperkuat lagi undang-undang pembunuhan dan juga menerapkan sanksi pembunuhan dengan tanpa pandang bulu. Baik, terima kasih, luar biasa. Baik, selanjutnya kelompok lain ada yang mau menyampaikan hasil? Kelompok kami. Silakan. Menurut kelompok kami pembunuhan itu dalam Islam haram ya Pak. Iya. Apapun cara modelnya, model pembunuhan itu tetap saja tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena hukumnya haram. Jadi tetap berpegang pada hukum keharaman pembunuhan sehingga apapun bentuknya tetap diharamkan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus semuanya. Baik, silakan kelompok lain. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ayo, silakan. Saya kurang lebih hampir sama seperti kelompok sebelumnya. Pembunuhan itu tindakan yang sangat tidak terpuji gitu. Jadi oleh karena itu apapun alasannya itu ya tetap si pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena kenapa? Karena dia membunuh orang, jadi dia tuh menyangkut kehidupan orang lain. Gimana perasaan keluarganya ditinggal dengan dia tuh dibunuh gitu kan, pasti sangat mengganggu psikis dan psikolog dari keluarganya sendiri itu. Jadi apapun alasannya tetap kisos gitu. Tetap dilakukan hukum kisos. Baiklah, setelah kita melalui 4 tahapan yang sudah kita lakukan bersama, maka sekarang kita sampai pada tahapan yang terakhir, yaitu menyimpulkan atau generalisasi. Dari hasil diskusi kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ada 3 poin penting yang kita perlu perhatikan terkait dengan materi kita sekarang ini. Yang pertama adalah makna pembunuhan. Yang kedua adalah dalil-dalil larangan tentang pembunuhan. Dan yang ketiga adalah dampak negatif daripada pembunuhan itu sendiri. Kalau dilihat dari sisi kebahasaan, makna pembunuhan adalah berasal dari bahasa Arab al-qatlu, yang mana pembunuhan itu disebut sebagai al-jinayah 'alan nafsil insaniyah. Jadi kejahatan terhadap jiwa manusia. Terus kalau menurut pendapat para pakar, di sini disebutkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah fi'lum minal abdi tazulu bihil hayah au huwa izhaqu ruhi adamiyin bifi'li adamiyin akhar. Jadi pembunuhan itu adalah perbuatan manusia menghilangkan kehidupan
yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Atau di sini juga kita dapatkan dari Wahbah Az-Zuhaili. Jadi al-qatlu wal fi'lul muzahhiq ayil qatil lin nafsi. Jadi pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Dari sisi istilah kita dapatkan sebuah pemahaman bahwa pembunuhan adalah perbuatan seorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Zahaba aksaru ahlul ilmi ila anna al-jinaya 'ala an-nafsi tanqasibu bihasbil qasdi wa 'adamihi. Jadi ahli ilmu membagi kategori pembunuhan itu didasarkan pada adanya maksud dan tidak. Ila amdin, adanya maksud kesengajaan, wa syibhi amdin, atau menyerupai sengaja, wa huwa mukhtalafun fi. Jadi ini tidak murni disengaja, wa khata'in, atau pembunuhan yang dilakukan dengan adanya kesalahan atau tidak disengaja. Yang selanjutnya di sini ada 3 dalil larangan. Silakan, siapa yang mau membacakan? Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dalil larangan yang kedua, Surah Al-Maidah. Dalil larangan yang kedua berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Beberapa dalil larangan tentang pembunuhan. Selanjutnya dampak negatif dari pembunuhan. Jadi paling tidak itu ada 3 dampak negatif terhadap pembunuhnya, dampak negatif terhadap keluarganya, dan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Bagi pelaku pembunuhan, yang pertama jelas seperti yang sudah kita sering diskusikan mulai tadi, bahwa pembunuh itu kalau di Indonesia akan mendapatkan hukuman penjara. Secara psikologi juga pembunuh itu akan merasakan ketidaktenangan. Sedangkan kalau dilihat dari perspektif hukum Islam, di sini sudah jelas pengharaman tentang pembunuhan itu. Al-qatlu idza kana amdan udwanan jarimatan kubra. Jadi pembunuhan itu apabila dilakukan secara sengaja dengan penuh dengan adanya rasa permusuhan, maka itu termasuk perbuatan kejahatan yang besar. Wa minas sab'il mubiqat, dan juga termasuk dari 7 hal yang sangat dilarang di dalam agama. Dan hal itu akan menyebabkan adanya iqab. Iqab itu siksa. Allati yutarattabu 'alaiha istihqaqil iqabi fid dunya wal akhirah. Siksa di dunia dan akhirat. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Islam orang yang membunuh harus dikisas, sedangkan di akhirat di sini dijelaskan wal khuludu fi nari jahannam, kekal di api neraka jahannam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Li'annahu iqtida'un ala sun'illahi fil ardi, karena itu bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Juga wa
tahdidun li'amnil jama'ati wa hayatil mujtami', termasuk ancaman terhadap keamanan hidup bersama dan ya kehidupan secara bersama-sama, kehidupan bermasyarakat. Jadi itu yang pertama. Bagi anggota keluarga, kira-kira apa efeknya? Ada yang bisa menyampaikan? Bagi keluarga, nanti keluarga akan dendam. Sedangkan bagi masyarakat sekitar, masyarakat merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya, dan apabila disaksikan oleh anak kecil bisa mengakibatkan trauma yang mendalam, dan trauma ini bisa mempengaruhi psikis anak. Apabila tidak dilakukan penyembuhan psikologis, bisa menjadikan anak tersebut menjadi psikopat yang melakukan kekerasan dan pembunuhan tanpa merasa bersalah. Hasil dari apa yang kita pelajari dan kita sudah rampung dengan kesimpulannya, kita sekarang masuk kepada sesi menuntut, di mana nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah tersedia di Google Form, dan juga bisa Anda mengerjakan soal-soal yang sudah tersedia di e-learningnya bentuk CBT, komputer, basic test. Anda bisa melakukan uji kemampuan kalian dari hasil yang Anda dapatkan pada kesempatan kali ini. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini terkait dengan pembunuhan. Dan untuk materi berikutnya adalah materi tentang liwat dan LGBT. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu dengan liwat dan LGBT? Ada yang tahu ya? Ya, tapi simpan dulu pengetahuan Anda dan nanti bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.